Dari ponsel tua ke panggung kesuksesan, Rendra membuktikan kerja keras mengalahkan fitnah. Tapi, bisik-bisik tetangga tentang tuyul mengancam segalanya. Akankah ia bertahan? Sebuah kisah yang menggugah hati tentang perjuangan, fitnah, dan kemenangan seorang pemuda biasa. Rendra, lulusan SMK yang berjuang melawan kerasnya hidup, menemukan harapan melalui YouTube. Dengan ponsel sederhana, ia mengubah nasib keluarganya, meraih silver hingga gold play button. Namun, kesuksesan membawa iri hati. Bisik-bisik tetangga, dipimpin oleh Nurhani si tukang gibah dan Saryon sang dukun, menuduhnya memelihara tuyul. Di tengah tuduhan dan sidang kampung, Rendra harus membuktikan bahwa kerja keras, bukan mistis, adalah kunci keberhasilannya. Kisah ini bukan hanya tentang YouTube, tapi tentang keteguhan, keberanian, dan kekuatan keluarga. Bersiaplah untuk tertawa, menangis, dan terinspirasi bersama Rendra di Kampung Melati. Di sebuah kampung sederhana bernama Kampung Melati, di pinggiran kota yang ramai, hiduplah Rendra, pemuda berusia 20 tahun yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, jurusan Teknik Mesin. Rendra adalah anak tunggal dari Bapak Bramanto, seorang buruh bangunan, dan Ibu Harnani, yang kadang membantu tetangga membuat kue untuk dijual. Rumah mereka hanya sebuah bangunan sederhana berdinding bata yang belum diplester, dengan atap genting yang mulai bocor di musim hujan. Kehidupan keluarga ini penuh perjuangan, di mana setiap rupiah dihitung cermat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak lulus SMK, Rendra berusaha keras mencari pekerjaan. Ia berkeliling kota, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, membawa ijazah dan semangat besar. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Pekerjaan yang ia dapatkan hanyalah pekerjaan kasar, seperti buruh bangunan atau kuli angkut di pasar, dengan upah yang jauh di bawah upah minimum regional Ascendet. Gaji yang ia terima tak cukup untuk membantu keluarga, apalagi untuk menabung. Setiap malam, Rendra termenung di beranda rumah, memikirkan masa depannya. Ia ingin keluarganya hidup lebih baik, tapi jalan menuju itu terasa begitu jauh. Di tengah kebingungannya, Rendra sering menghabiskan waktu di ponselnya, menonton video-video di YouTube. Ia terpesona oleh para kreator konten yang mampu menghibur jutaan orang dan menghasilkan uang dari sana. Suatu malam, sambil memandangi layar ponselnya yang retak, sebuah ide muncul. "Kenapa aku nggak coba jadi YouTuber?" gumamnya. Ia mulai mempelajari cara membuat konten dari kanal-kanal favoritnya. Meski tak punya peralatan canggih, Rendra yakin ia bisa memulai dengan apa yang ada. Ponsel tua dengan kamera 8 megapiksel dan semangat yang tak padam. Keesokan harinya, Rendra menyampaikan idenya kepada kedua orang tuanya. Di ruang tamu yang sempit, dengan lampu neon yang kadang berkedip, ia bercerita dengan penuh antusias. "Bu, Bapak, aku mau jadi YouTuber. Aku bisa bikin video, orang-orang suka nonton, dan aku bisa dapat uang," katanya dengan mata berbinar. Namun, Ibu Harnani hanya menghela napas. "Nak, kerja itu yang jelas, seperti bapakmu, atau paling tidak jadi karyawan kantoran. Bikin video itu main-main, apa bisa nyukupi keluarga?" Bapak Bramanto menimpali, "Rendra, kalau nggak jadi apa-apa, mending bantu Bapak di proyek. Lumayan, sehari bisa dapat 50.000. Rendra memahami kekhawatiran orang tuanya. Di kampung mereka, menjadi YouTuber adalah sesuatu yang asing. Orang-orang menganggap kerja adalah sesuatu yang nyata, seperti membangun rumah atau menjahit pakaian. Namun, Rendra tak menyerah. "Aku akan buktikan, Bu, Bapak. Ini bukan cuma mimpi," tekadnya. Dengan ponselnya, ia mulai merekam video sederhana tentang kehidupan sehari-hari di kampung. Ia membuat tutorial cara memperbaiki kran bocor dengan alat seadanya, vlog tentang pasar tradisional, dan cerita-cerita lucu tentang kehidupan tetangga. Gayanya yang santai dan apa adanya membuat penonton merasa dekat. Hari-hari berlalu, Rendra belajar mengedit video menggunakan aplikasi gratis di ponselnya. Ia sering begadang hingga dini hari, memotong klip, menambahkan teks sederhana, dan mencari cara agar videonya menarik. Kadang, ia merekam di bawah pohon pisang di belakang rumah, karena pencahayaan di sana lebih baik. Tetangga yang lewat sering memandangnya aneh, berpikir ia hanya bermain-main. "Anak muda zaman sekarang, main HP mulu," gumam seorang tetangga. Rendra hanya tersenyum, tak peduli. Minggu demi minggu, jumlah penonton di kanal YouTube-nya bertambah. Video-videonya mulai mendapat ratusan, lalu ribuan penonton. Komentar-komentar positif membanjiri kolom komentar. "Keren, bro, lanjutkan," tulis seorang penonton. "Vlognya lucu, relate banget," tulis yang lain. Rendra mulai melihat harapan. Ketika penghasilan pertamanya dari YouTube masuk rekening,
Meski hanya ratusan ribu rupiah, ia melonjak kegirangan. "Bu, Bapak, lihat. Aku dapat duit dari YouTube," serunya sambil menunjukkan ponselnya. Ibu Harnani masih ragu, tapi Bapak Bramanto tersenyum kecil. "Kalau beneran bisa, lanjutkan, Nak. Tapi jangan lupa sholat." Rendra tak berpuas diri. Ia tahu perjalanan masih panjang. Dengan penghasilan pertamanya, ia membeli tripod bekas agar perekaman lebih stabil. Ia juga mulai mempelajari pencahayaan dan sudut kamera dari tutorial online. Setiap video baru adalah langkah menuju mimpinya, mengubah hidup keluarganya. Meski tetangga masih memandangnya sebelah mata, Rendra tak peduli. Ia percaya, kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Di kampung Melati, kehidupan Rendra mulai berubah. Semangatnya sebagai YouTuber yang bermodalkan ponsel tua kini membuahkan hasil. Kanal YouTube-nya, yang awalnya hanya memiliki puluhan penonton, kini mulai dikenal luas. Video-videonya tentang kehidupan kampung, tutorial sederhana seperti cara memperbaiki sepeda dengan alat seadanya, dan vlog lucu tentang keseharian di pasar tradisional mendapat sambutan hangat. Gaya Rendra yang apa adanya, penuh humor, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat penonton dari berbagai kalangan menyukainya. Komentar-komentar seperti, "Vlognya asik, bro, lanjutkan," atau "Keren, bikin ketawa," membanjiri kolom komentar, membuat Rendra semakin termotivasi. Setiap malam, setelah seharian merekam dan mengedit, Rendra duduk di kamar kecilnya yang hanya diterangi lampu neon. Dengan ponselnya, ia memeriksa jumlah subscriber dan view. Angka-angka itu terus naik, dari ratusan menjadi ribuan. Suatu hari, ia mendapat notifikasi dari YouTube. Kanalnya telah mencapai 100.000 subscriber. Rendra hampir tak percaya ketika sebuah paket tiba di rumahnya beberapa minggu kemudian. Di dalamnya, ada silver play button, penghargaan dari YouTube untuk pencapaiannya. Ia memamerkannya kepada Bapak Bramanto dan Ibu Harnani di ruang tamu. "Bu, Bapak, lihat. Ini bukti kerja kerasku," katanya dengan bangga. Ibu Harnani, yang awalnya ragu, mulai tersenyum. "Kalau beneran bisa gini, lanjutkan, Nak," kata Bapak Bramanto, meski masih dengan nada hati-hati. Penghasilan dari YouTube mulai mengalir lebih deras. Awalnya hanya ratusan ribu rupiah, kini jumlahnya mencapai jutaan per bulan. Rendra tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mulai merenovasi rumah keluarganya yang sederhana. Dinding bata yang belum diplester kini dicat putih bersih, atap bocor diperbaiki, dan mereka bahkan menambah kamar kecil untuk ruang kerja Rendra. Ia juga membeli sepeda motor agar Bapak Bramanto tak perlu berjalan kaki ke proyek bangunan. "Ini buat Bapak, biar kerja lebih mudah," kata Rendra sambil menyerahkan kunci motor. Air mata haru menggenang di mata Ibu Harnani, yang mulai percaya bahwa pilihan anaknya menjadi YouTuber bukanlah sekadar main-main. Kesuksesan Rendra tak berhenti di situ. Ia terus belajar untuk meningkatkan kualitas kontennya. Dengan sebagian penghasilannya, ia membeli kamera bekas yang lebih baik, mikrofon clip-on, dan lampu softbox sederhana untuk pencahayaan. Ruang kerjanya kini dilengkapi meja kecil, komputer second hand, dan tripod yang lebih kokoh. Ia juga mulai bereksperimen dengan konten baru, seperti wawancara dengan pedagang pasar atau cerita inspiratif tentang tetangga yang berjuang. Video-videonya kian viral, dan dalam waktu kurang dari setahun, ia mencapai 1 juta subscriber. YouTube kembali mengiriminya gold play button, yang dipajang dengan bangga di ruang tamu. "Ini baru langkah awal, Bu. Aku mau ke diamond play button," ujar Rendra dengan penuh semangat. Kini, Rendra tak hanya mampu menafkahi keluarganya, tetapi juga membeli mobil sederhana untuk keperluan keluarga. Ia juga membantu tetangga yang kesulitan, seperti membayar biaya sekolah anak tetangga sebelah atau memberikan sumbangan untuk masjid kampung. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada secercah awan gelap yang mulai mengintai. Kesuksesan Rendra yang begitu cepat menarik perhatian tetangga, dan tidak semuanya memandangnya dengan positif. Di pasar keliling, di warung kopi, atau saat arisan ibu-ibu, bisik-bisik mulai terdengar. "Rendra kok tiba-tiba kaya? Ya? Dari mana duitnya?" tanya seorang tetangga dengan nada curiga. "Pasti ada apa-apanya," sahut yang lain. Nurhani, seorang ibu rumah tangga yang terkenal sebagai tukang gibah, menjadi motor utama isu ini. Saat berbelanja sayur di pedagang keliling, ia mulai menyebar cerita. "Kalian tahu nggak, rumah Rendra sekarang bagus banget. Motor baru, mobil baru. Anak muda, nggak kerja kantoran, kok bisa kaya? Jangan-jangan pelihara tuyul," katanya dengan nada dramatis. Isu ini menyebar seperti angin, dari mulut ke mulut, dari warung ke warung. Beberapa tetangga tertawa mendengarnya, menganggapnya candaan. Tapi ada juga yang mulai mempercayainya,
terutama mereka yang iri melihat perubahan drastis keluarga Rendra. Bener, loh. Mana ada orang tiba-tiba kaya kalau nggak ada sesuatu, kata seorang tetangga, mengangguk yakin. Rendra, yang sibuk dengan kontennya, tak menyadari bahwa gibah ini mulai mengguncang kampung. Ia terus fokus pada mimpinya menuju Diamond Play Button, menghabiskan hari-harinya merekam, mengedit, dan berinteraksi dengan penontonnya di kolom komentar. Ia juga mulai mendapat tawaran iklan dari perusahaan lokal, yang semakin menambah pundi-pundinya. Namun, di balik layar, ketegangan di kampung mulai terasa. Nurhani, dengan bakatnya memutarbalikkan cerita, terus menabur benih kecurigaan, dan isu tuyul itu kian membesar, menanti saat untuk meledak. Di kampung Melati, kesuksesan Rendra sebagai YouTuber mulai menjadi buah bibir, tetapi tidak semua dalam nada positif. Gibah yang ditebar Nurhani, tetangga yang dikenal sebagai tukang gosip, kian membesar bagaikan bola salju yang menggelinding. Di pasar keliling, saat ibu-ibu sibuk memilih sayuran, Nurhani dengan penuh semangat menyebarkan ceritanya. Kalian lihat rumah Rendra, kan? Dulu reot, sekarang bagus. Motor baru, mobil baru, padahal dia cuma main HP. Pasti ada apa-apanya. Aku dengar, dia pelihara tuyul. Katanya dengan mata melotot, seolah-olah ia menyaksikan sendiri makhluk mistis itu. Ibu-ibu lain mendengarkan, ada yang tertawa, ada yang mengangguk ragu, tapi benih kecurigaan telah tertanam. Nurhani tak berhenti di pasar. Di arisan bulanan ibu-ibu, di warung kopi, bahkan di sela-sela pengajian, ia terus mengulang ceritanya dengan tambahan bumbu dramatis. Kalian tahu, kan, tuyul itu suka nyuri duit. Makanya Rendra tiba-tiba kaya, katanya dengan nada penuh keyakinan. Beberapa tetangga mulai terpengaruh. Iya, aneh juga. Anak muda, nggak kerja kantoran, kok bisa beli mobil? Gumam Bu Tuti, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan keluarga Rendra. Meski sebagian warga menganggap isu ini menggelikan, banyak pula yang mulai memandang keluarga Rendra dengan curiga, terutama mereka yang merasa iri dengan perubahan ekonomi keluarga tersebut. Masuklah Saryon, dukun paranormal kampung yang dikenal suka memanfaatkan situasi untuk menarik perhatian. Dengan jubah lusuh dan jenggot panjang yang dipelihara untuk menambah kesan mistis, Saryon mulai muncul di tengah-tengah warga. Di warung kopi, ia dengan penuh wibawa menyarankan, kalau takut tuyul Rendra nyuri duit, taruh bawang putih di dompet kalian. Tuyul paling takut bau itu. Ia juga menambahkan saran aneh lainnya. Letakkan bawang lanang, sehelai rambut, atau cermin kecil di dekat tempat menyimpan uang. Kalau mau lebih ampuh, taruh kepiting kecil di laci. Tuyul suka main sama kepiting, lupa nyuri, katanya sambil terkekeh, seolah-olah ia ahli dalam urusan makhluk gaib. Warga yang percaya mulai mengikuti saran ini, meski sebagian hanya melakukannya sambil tertawa. Isu tuyul ini menyebar cepat, bagaikan api yang disiram bensin. Di ganggang kampung, anak-anak mulai berbisik tentang tuyul Rendra yang konon berkeliaran di malam hari. Beberapa warga bahkan mengaku kehilangan uang receh dari dompet mereka, dan tanpa bukti, mereka menuding keluarga Rendra sebagai penyebabnya. Kemarin dompetku hilang 1.000 perak. Pasti tuyul itu, kata Pak Maman, penjaga warung kelontong, dengan nada serius. Nurhani, yang mendengar keluhan itu, langsung menimpali, lihat, kan? Bukan cuma aku yang bilang. Gibah ini makin liar, dan suasana kampung yang dulu harmonis mulai terasa tegang. Rendra, di sisi lain, sibuk dengan dunia YouTube-nya. Ia baru saja mengunggah video baru tentang cara membuat lampu hias dari botol bekas, yang langsung mendapat ribuan view dalam hitungan jam. Penghasilannya terus bertambah, dan ia mulai merencanakan untuk membeli peralatan baru, seperti kamera DSLR dan mikrofon studio, untuk meningkatkan kualitas kontennya. Ia juga sering membantu tetangga, seperti memberikan sumbangan untuk perbaikan jalan kampung, atau membelikan buku untuk anak-anak tetangga yang kekurangan. Namun, ia sama sekali tak menyadari bahwa di belakangnya, isu tuyul telah mengguncang kampung. Suatu sore, ketika Rendra sedang merekam video di halaman rumah, Nurhani lewat dengan sepedanya. Ia memandang Rendra dengan sinis, lalu berbisik kepada Bu Tuti yang kebetulan ada di dekatnya. Lihat, main HP lagi. Pasti ngobrol sama tuyulnya. Rendra, yang mendengar sekilas, hanya menggelengkan kepala dan tersenyum kecil. Ia terlalu fokus pada mimpinya menuju Diamond Play Button untuk mempedulikan bisik-bisik tetangga. Namun, Ibu Harnani mulai merasa tak nyaman. Nak, kok ibu dengar orang-orang bilang kita pelihara tuyul? Apa-apaan ini? Tanyanya dengan cemas. Rendra hanya tertawa. Ah, Bu, biarin aja. Orang iri aja itu. Namun, gibah itu tak lagi sekadar bisik-bisik. Isu ini sampai ke telinga Basuki,
Ketua RT yang dikenal tegas tapi mudah terbawa emosi. Basuki mulai mendapat laporan dari warga yang mengaku kehilangan uang. "Pak RT, tolong usut. Ini pasti ada hubungannya sama Rendra," kata Pak Maman dengan nada geram. Nurhani dan Saryon, yang kebetulan hadir di pertemuan warga, menambahi, "Iya, Pak. Mana wajar anak muda tiba-tiba kayak begitu." Basuki, yang merasa bertanggung jawab atas ketertiban kampung, akhirnya memutuskan untuk memanggil Rendra. "Kita harus adili anak itu. Kalau benar pelihara tuyul, ini bahaya," katanya dengan nada serius, tanpa menyadari bahwa isu ini tak lebih dari fitnah yang membesar karena iri hati. Di kampung Melati, ketegangan memuncak. Isu bahwa Rendra memelihara tuyul telah menyebar luas, dipicu oleh gibah Nurhani dan dibumbui saran-saran mistis Saryon, dukun kampung. Warga yang awalnya hanya berbisik kini berani menyuarakan kecurigaan mereka. Basuki, ketua RT yang tegas namun kadang terburu-buru dalam mengambil keputusan, merasa harus bertindak. Di rumahnya yang sederhana, dengan kursi-kursi plastik disusun di ruang tamu, ia mengadakan sidang kampung untuk mengusut tuduhan terhadap Rendra. Malam itu, suasana kampung terasa mencekam, seolah-olah sebuah rahasia besar akan terungkap. Rendra dipanggil ke rumah Basuki. Ia datang dengan langkah tenang, meski dalam hati ia merasa gelisah. Ibu Harnani ingin ikut, tapi Rendra menahannya. "Biar aku saja, Bu. Aku bisa jelasin," katanya sambil tersenyum untuk menenangkan ibunya. Di ruang tamu Basuki, puluhan warga sudah berkumpul. Nurhani berdiri di sudut, dengan ekspresi penuh kemenangan. Saryon, dengan jubah lusuhnya, duduk sambil mengangguk-angguk seolah mendukung tuduhan. Pak Maman, penjaga warung kelontong, tampak kesal, sementara Bu Tuti dan beberapa ibu-ibu lain berbisik pelan. Basuki duduk di kursi utama, wajahnya serius. "Rendra," buka Basuki dengan suara berat, "kami panggil kamu karena ada laporan serius. Banyak warga kehilangan uang akhir-akhir ini. Ada yang bilang kamu pelihara tuyul. Benar nggak itu?" Ruangan hening, semua mata tertuju pada Rendra. Nurhani menyeringai, sementara Saryon mengangguk penuh wibawa. Rendra menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, satu kata salah bisa membuat situasi semakin buruk. "Pak RT, Bapak Ibu sekalian," kata Rendra dengan suara halus namun tegas, "tuduhan ini berat. Saya nggak pernah pelihara tuyul atau apapun yang aneh-aneh. Saya kerja keras sebagai YouTuber, dan semua yang saya punya datang dari situ." Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi perbankan. Dengan penuh percaya diri, ia menunjukkan buku rekening digitalnya kepada Basuki. "Ini, Pak, laporan penghasilan saya dari YouTube. Tiap bulan, saya dapat gaji dari iklan dan sponsor. Semua transparan." Basuki mengambil ponsel itu, mengerutkan kening sambil memeriksa angka-angka di layar. Warga lain mendekat, penasaran. Ada yang berbisik, "Emang beneran dari YouTube?" Rendra melanjutkan, "Saya mulai dari nol, Pak. Dulu cuma pakai HP butut. Sekarang alhamdulillah bisa beli kamera dan peralatan lain. Rumah kami direnovasi, motor dan mobil juga dari hasil kerja saya. Nggak ada tuyul, nggak ada hal mistis." Suasana mulai berubah. Beberapa warga menunduk, merasa malu karena terbawa gibah. Namun, Nurhani tak mau kalah. "Tapi aneh, kan? Anak muda kok bisa kaya begitu cepat?" celetuknya. Rendra memandangnya dengan sabar. "Bu Nurhani, menuduh tanpa bukti itu namanya fitnah. Pencemaran nama baik. Kalau saya lapor polisi, bisa kena sanksi hukum. Loh?" Nada Rendra tetap sopan, tapi penuh wibawa. Nurhani terdiam, wajahnya memerah. Saryon, yang biasanya cerewet, tiba-tiba sibuk memainkan jenggotnya, menghindari kontak mata. Untuk menghapus keraguan, Rendra mengambil langkah berani. "Pak RT, kalau Bapak dan warga masih nggak percaya, ayo ke rumah saya sekarang. Lihat sendiri, ada nggak ruangan khusus buat tuyul seperti yang digosipkan." Ia tersenyum kecil, menantang dengan sopan. Basuki, yang mulai merasa tuduhan itu tak berdasar, mengangguk. "Baik, kita ke sana. Biar jelas," katanya. Warga, yang penasaran, ikut berbondong-bondong menuju rumah Rendra. Di rumah, Rendra membuka pintu lebar-lebar. Ibu Harnani, yang menunggu dengan cemas, tampak lega melihat anaknya tetap tenang. Rendra mempersilakan warga masuk. "Silakan lihat, Pak, Bu. Ini rumah kami. Nggak ada yang aneh, kan?" Ia membawa mereka ke ruang kerjanya. Sebuah kamar kecil yang diisi meja, komputer bekas, kamera, mikrofon,
dan lampu softbox. Ini tempat saya bikin video. Nggak ada altar, nggak ada tuyul. Cuma peralatan kerja, jelasnya. Basuki memeriksa ruangan itu dengan saksama, diikuti warga lain. Mereka hanya menemukan tripod, kabel-kabel, dan beberapa botol bekas yang digunakan Rendra untuk konten DIY-nya. Tak ada bau mistis, tak ada tanda-tanda gaib. Nurhani dan Saryon berdiri di belakang, wajah mereka pucat. Jadi, ini beneran cuma buat bikin video? Tanya Bu Tuti, setengah tak percaya. Rendra mengangguk. Iya, Bu. YouTube itu kerja keras, bukan sulap. Basuki menarik napas panjang, menyadari kekeliruannya. Rendra, maafkan kami. Kami salah sangka, katanya dengan tulus. Beberapa warga lain ikut meminta maaf, meski ada yang hanya berbisik pelan. Rendra tersenyum. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang semua jelas. Malam itu, warga pulang dengan perasaan campur aduk, malu, lega, dan kagum pada pemuda yang tetap sabar di tengah fitnah. Malam di kampung Melati terasa berbeda setelah sidang kampung di rumah Pak Basuki. Tuduhan bahwa Rendra memelihara tuyul telah terbantahkan, namun suasana masih dipenuhi rasa canggung. Warga yang tadi berbondong-bondong menuju rumah Rendra kini berjalan pelan mengikuti langkahnya, beberapa dengan wajah tertunduk malu. Nurhani, yang menjadi sumber gibah, berjalan di belakang bersama Saryon, dukun kampung yang tiba-tiba kehilangan wibawanya. Saryon memain-mainkan jenggotnya, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman, sementara Nurhani hanya diam, wajahnya memerah karena malu. Pak Basuki, sebagai ketua RT, memimpin rombongan dengan ekspresi serius, menyadari bahwa ia telah terbawa emosi tanpa bukti yang kuat. Sesampainya di rumah Rendra, pintu kayu sederhana yang baru dicat putih terbuka lebar. Ibu Harnani, yang menunggu di beranda dengan cemas, tampak lega melihat anaknya tetap tenang. Silakan masuk, Pak, Bu, kata Rendra dengan suara ramah, mengundang warga untuk melihat sendiri rumahnya. Bapak Bramanto, ayah Rendra, berdiri di samping istrinya, memandang rombongan dengan tatapan penuh pertanyaan. Rendra mempersilakan mereka menuju ruang kerjanya, sebuah kamar kecil di sudut rumah yang telah ia suling menjadi studio sederhana. Ini tempat saya bikin konten YouTube. Silakan lihat, ada nggak ruangan khusus buat tuyul seperti yang digosipkan? Ujarnya dengan nada santai, namun ada sedikit sindiran halus yang membuat beberapa warga tersipu. Di dalam ruangan, warga melihat meja kecil dengan komputer bekas, kamera sederhana, mikrofon clip-on, dan lampu softbox yang masih menyala lembut. Di sudut, ada tripod dan beberapa botol bekas yang Rendra gunakan untuk konten DIY-nya, seperti cara membuat vas dari barang bekas. Tak ada altar gaib, tak ada bau mistis, hanya aroma kerja keras seorang pemuda. Pak Basuki memeriksa setiap sudut, seolah ingin memastikan tak ada yang terlewat. Jadi, ini cuma buat bikin video? Tanya Bu Tuti, tetangga yang tadinya ikut curiga, dengan nada setengah tak percaya. Rendra mengangguk. Iya, Bu. Ini semua alat kerja saya. YouTube itu nggak gampang, butuh kreativitas dan ketekunan. Warga lain mulai berbisik, beberapa mengangguk kagum. Pak Maman, yang tadi lantang menuduh Rendra karena kehilangan uang receh, kini hanya menggaruk kepala. Lah, beneran cuma kerja di depan kamera. Toh, gumamnya. Nurhani, yang berdiri di dekat pintu, mencoba membela diri. Tapi kan aneh, kok bisa kaya begitu cepat? Celetuknya pelan, namun suaranya tenggelam oleh tatapan warga lain yang mulai kesal padanya. Saryon, yang biasanya cerewet dengan saran-saran mistisnya, kini hanya diam, wajahnya pucat seperti kehabisan kata-kata. Pak Basuki menarik napas panjang, menyadari kekeliruannya. Ia melangkah maju dan memandang Rendra dengan tulus. Nak Rendra, atas nama warga, saya minta maaf. Kami salah sangka. Tuduhan ini nggak berdasar, dan saya sebagai ketua RT seharusnya lebih bijak. Suaranya penuh penyesalan. Beberapa warga lain ikut mengangguk, menyuarakan permintaan maaf mereka. Maaf, ya, Rendra. Kami ikut-ikutan percaya gosip, kata Bu Tuti, mewakili ibu-ibu lain. Rendra tersenyum lebar, menunjukkan sifatnya yang pemaaf. Nggak apa-apa, Pak, Bu. Yang penting sekarang semua jelas. Saya cuma ingin kerja keras buat keluarga dan kampung ini. Malam itu, warga pulang dengan perasaan campur aduk. Malu karena terbawa fitnah, lega karena kebenaran terungkap, dan kagum pada keteguhan Rendra. Nurhani dan Saryon berjalan paling belakang, hampir tak bersuara. Di rumah, Ibu Harnani memeluk anaknya erat. Ibu, bangga sama kamu, Nak. Tetap sabar, ya, katanya dengan mata berkaca-kaca.
Bapak Bramanto hanya mengangguk, tapi senyum di wajahnya menunjukkan kebanggaan yang dalam. Keesokan harinya, Rendra tak menyimpan dendam. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk mengajak pemuda-pemuda kampung belajar menjadi YouTuber. Di balai kampung, ia mengadakan sesi kecil-kecilan, menjelaskan cara membuat konten sederhana dengan ponsel. Ini nggak gampang, teman-teman. Butuh ide, konsistensi, dan sabar nunggu subscriber, katanya sambil menunjukkan aplikasi edit video di ponselnya. Beberapa pemuda antusias, tapi ada juga yang mengeluh karena ternyata membangun kanal YouTube tak semudah membalikan telapak tangan. Gue kira tinggal rekam, langsung viral, keluh Dedi, salah satu pemuda kampung. Rendra hanya tertawa. Kalau gampang, semua orang udah kaya. Sementara itu, Nurhani mulai jarang muncul di pasar keliling, malu dengan perannya dalam menyebar fitnah. Saryon juga tak lagi aktif menawarkan jasa anti tuyul, seolah menyadari bahwa reputasinya telah tercoreng. Pak Basuki, yang belajar dari kesalahannya, mulai lebih berhati-hati dalam menanggapi laporan warga. Kebenaran telah terungkap, dan nama baik Rendra pulih, membuka jalan bagi babak baru di Kampung Melati. Kampung Melati perlahan pulih dari kegaduhan fitnah tentang Rendra dan tuyul. Kebenaran yang terungkap di rumah Rendra malam itu menyisakan rasa malu bagi banyak warga, namun juga membuka jalan menuju harmoni baru. Nurhani, sang tukang gibah, kini jarang muncul di keramaian. Ia lebih sering menyendiri di rumah, mungkin merenungi perannya dalam menyebarkan isu yang nyaris merusak nama baik keluarga Rendra. Saryon, dukun paranormal yang suka memanfaatkan situasi, juga menghilang dari peredaran. Jubah lusuhnya tak lagi terlihat, dan saran-saran mistisnya tentang bawang putih dan kepiting kecil kini hanya jadi bahan tertawaan warga. Pak Basuki, ketua RT, belajar dari kesalahannya. Ia kini lebih hati-hati, memastikan setiap laporan dicek kebenarannya sebelum bertindak. Rendra, dengan jiwa besar, tak menyimpan dendam. Ia melihat kejadian ini sebagai peluang untuk menginspirasi. Di balai kampung, ia mengadakan sesi mingguan mengajarkan pemuda seperti Dedi dan Andi cara membuat konten YouTube dengan ponsel sederhana. Bikin video itu gampang, tapi bikin orang suka itu yang susah. Harus konsisten, katanya. Beberapa pemuda antusias, namun banyak yang menyerah setelah tahu betapa sulitnya menarik subscriber. Gue kira tinggal rekam, langsung kaya, keluh Dedi. Rendra tertawa. Kalau gampang, semua orang udah jadi YouTuber, bro. Penghasilan Rendra dari YouTube terus melonjak. Ia kini mampu menafkahi keluarganya dengan nyaman, merenovasi rumah hingga terlihat modern, dan membeli mobil untuk kemudahan keluarga. Ibu Harnani, yang dulu skeptis, kini sering ikut andil dalam vlog masak-masak Rendra. Ini resep soto ibu, dijamin enak, katanya dalam salah satu video yang viral karena kehangatan mereka. Bapak Bramanto juga berhenti jadi buruh bangunan dan membantu mengelola keuangan Rendra, bahkan sesekali jadi bintang tamu di vlog. Seperti dalam video, kisah bapak buruh jadi YouTuber, yang ditonton jutaan orang. Rendra tak hanya fokus pada keluarga. Ia menyumbang untuk perbaikan masjid, membelikan buku sekolah untuk anak-anak tetangga, dan membantu biaya pengobatan warga yang sakit. Ruang kerjanya kini dilengkapi kamera DSLR, mikrofon studio, dan komputer canggih, mendukung mimpinya menuju Diamond Play Button. Dengan 2 juta subscriber, ia mulai mendapat iklan dari merek besar, membuat masa depan keluarganya semakin cerah. Kampung Melati pun berubah. Terinspirasi oleh Rendra, beberapa pemuda mulai mencoba peruntungan di YouTube, meski kebanyakan masih berjuang. Pak Basuki mendukung dengan mengadakan lomba konten kampung. Biar anak muda berkarya, bukan cuma main game, katanya. Nurhani, yang akhirnya sadar, datang ke rumah Rendra. Nak, maafkan tante. Tante salah besar, katanya tertunduk. Rendra tersenyum. Sudah, tante. Mari kita mulai lagi. Nurhani pulang dengan hati ringan, berjanji tak lagi menyebar fitnah. Suatu malam, Rendra berdiri di halaman, memandang langit berbintang, mengenang perjuangannya dari nol. Kini, ia bukan hanya penyelamat keluarganya, tapi juga inspirasi kampung. Kesuksesan itu bukan tuyul atau keberuntungan, tapi kerja keras dan doa, katanya dalam hati. Kampung Melati kini penuh semangat baru, dan Rendra terus melangkah menuju Diamond Play Button dengan keyakinan penuh.